Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-malikil haqqil mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para sahabat hubbul waton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para hadirin, para pemirsa sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahi kita dengan ilmu dan keberkahan, sehingga dalam perjalanan hidup kita semua senantiasa di jalan Allah, di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut as-sirat al-mustaqim. Para sahabat hubbul waton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam ada yang disebut dengan tahaddus bin ni'mah, yakni bagaimana seorang hamba Allah yang saleh, yang ikhlas, yang diberi karunia dan anugerah oleh Allah, kemudian ia menceritakan, ia mengkhabarkan akan nikmat dan anugerah Allah tersebut kepada hamba Allah yang lain, dengan maksud supaya orang lain yang diceritai itu mengingat akan kebesaran Allah, agar orang lain memahami bahwa Allah Maha Kuasa, segala puji hanya miliknya, dan hanya kepadanya lah kita bersyukur. Setiap manusia memiliki jatah rizkinya masing-masing. Maka atas dasar ini, orang soleh tersebut yang ikhlas menceritakan, mengkhabarkan nikmat Allah, sebagaimana yang Allah anjurkan di dalam Al-Quran. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan adapun dengan nikmat Tuhanmu, engkau menceritakan, engkau mengkhabarkan nikmat tersebut, supaya orang mengingat kebesaran Allah, supaya orang dapat bersyukur dan mengetahui bahwa jatah setiap rizki sudah ditakdirkan olehnya. Ketika hal ini dilakukan, maka tahaddus bin nikmah, mengkhabarkan akan nikmat dan anugerah, menjadi sebuah amal soleh, menjadi sebuah kebaikan. Tentu di sini, di dalam mengkhabarkannya, dituntut keikhlasan, kemurnian dan ketulusan hanya karena Allah, bukan lainnya. Sahabat hubbul waton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun demikian, di sekarang ini, zaman ini, muncul fenomena yang disebut flexing, atau secara sederhana melakukan pamer, mengamalkan pamer materi, pamer harta, pamer kemewahan, pamer sedang plesiran jalan-jalan ke tempat yang mahal-mahal, kemudian disebarkan di mana-mana, ditaruh di media sosial, ditaruh di banyak sekali media-media. Kemudian fenomena ini mewabah di mana-mana atau disebut flexing.
Pada dasarnya orang yang melakukan flexing ini itu mengalami persoalan psikologis. Di antaranya adalah ia merasa insecure, kurang pede, merasa tak dihargai, sehingga ia terpaksa harus menampilkan ini dan itu, menampilkan kekayaannya, menampilkan materinya, menampilkan raihan-raihannya, supaya orang memandang padanya, supaya orang menghargai dirinya. Ini persoalan psikologis. Ada juga flexing dilakukan karena mental narsis. Narsis di hadapan orang banyak, narsis di hadapan media. Merasa dia paling ganteng, paling top, paling mewah. Sehingga semua orang harus tahu. Bahkan di dunia yang serba hedonis ini, materialistik, segala sesuatu diukur dengan materi, segala sesuatu diukur dengan tingkat kemewahan, maka orang akan dihargai, orang akan dianggap, orang akan diapresiasi ketika mampu menampilkan kemewahannya, mampu menampilkan pamer-pamernya, harta, posisi, jabatan, plesiran. Lebih naif lagi, sekarang ini dituntut supaya orang eksis di dunia sosial, maka orang tersebut akan menampilkannya di berbagai media supaya terlihat eksis, marketable dirinya, supaya dapat followers yang banyak. Maka flexing pun dilakukan. Ini persoalan mental. Ini persoalan pilihan daripada kegiatan yang disebut pamer. Tentunya fenomena flexing ini di samping mungkin membawa keuntungan secara popularitas di dunia sosial, di media sosial, tapi juga memiliki efek-efek negatif. Yang paling jelas misalnya ketika melakukan flexing, maka dihimbau kepada para pegawai pajak untuk melihat orang-orang yang melakukan flexing ini, untuk diteliti apakah kemewahan yang mereka tampilkan ini sudah sesuai dengan undang-undang, ketaatannya pada pajak atau tidak. Maka sebaiknya orang yang flexing ini diintai atau diteliti kewajiban-kewajiban soal pajaknya. Yang kedua, orang yang melakukan flexing ini beresiko terkena wabah tindakan hasut, tindakan dengki yang terjadi di sekitarnya, baik orang di lingkungannya maupun orang yang menyaksikan aktivitas flexingnya ini. Di dalam Al-Quran dinyatakan, in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atu yafrahu biha. Kalau engkau mendapatkan kebaikan, mereka sedih, mereka sebel, mereka kecewa. Tapi ketika engkau mendapatkan kesengsaraan, mereka akan bahagia. Ini sifat orang hasut, ini sifat orang dengki. Tentu yang namanya rasa dengki yang menjadikan hatinya sakit, kecewa, itu akan berusaha melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, tindakan negatif. Apalagi kalau yang flexing itu kemudian mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, musibah, celaka, orang pada bahagia sentosa karena dia hasut. Nah, ini tentu tidak akan mengenai orang yang melakukan flexing saja, tapi berefek juga pada keluarga.
Yang ketiga, orang yang melakukan flexing seyogyanya ingat bahwa segala sesuatu yang ia miliki, segala sesuatu yang ia pamerkan, yang ia nampakkan di hadapan publik, semua itu akan ada hitung-hitungannya. Semua itu akan ada hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a, nanti di hari Allah membangkitkan mereka. Fayunabbi'uhum bima amilu, lalu Allah akan menampakkan di hadapan mereka apa-apa yang ia kerjakan, apa-apa yang mereka kerjakan, apa-apa yang ia pamerkan. Ahsahullahu wa nasuh, Allah akan hitung satu persatu, dikit demi sedikit. Dan mereka pada lupa. Mereka lupa kalau mereka pernah mendapatkan anugerah ini dan itu. Mereka lupa kalau pernah melakukan ini dan itu. Tapi Allah menghitungnya. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah atas segala sesuatu maha mengetahui, maha menyaksikan, maha melihat. Oleh karena itu, para pelaku flexing, para pelaku pamer kekayaan, pamer kemewahan, pamer harta, pamer jalan-jalan tourism ke tempat-tempat yang mewah, seyogyanya menyadari bahwa di dunia ia diincar oleh pegawai pajak, dia diincar oleh orang-orang yang hasut, orang yang dengki, dan nanti di akhirat ia akan dimintai setiap sen dari harta yang ia miliki, setiap anugerah yang Allah berikan, sehingga ia pamerkan itu. Sahabat hubbul waton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti di hadapan Allah akan nampak semuanya. Apakah ia mengkhabarkan nikmat kepada orang lain itu dalam rangka tahaddus bin nikmah, sebagaimana firman Allah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits tersebut, untuk orang lain supaya ingat pada Allah, ingat kebesaran Allah, bersyukur pada Allah, ataukah ia memamerkan kekayaan, harta, pelesiriannya itu demi flexing, demi narsis, demi mendapatkan pujian, followers, keuntungan materi media sosial dengan menghancurkan tatanan sosial? Semuanya akan ditampakkan nanti di yaumul hisab. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa yang ia kerjakan dan itu kebaikan, sebiji dzarrah pun Allah akan nampakkan kebaikan itu. Begitu pula ketika orang tersebut melakukan tindak keburukan, kejahatan, sebiji dzarrah pun Allah akan nampakkan itu. Oleh karena itu, semua yang dilakukan ini semua ada pertanggungjawabannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menghabarkan nikmat kepada orang lain itu ada tuntunannya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tetapi memamer-mamerkan kemewahan demi followers, demi eksistensi dunia sosial, demi keuntungan materi, demi popularitas politik, sosial, eksistensi, maka itu juga ada hitung-hitungannya. Semua akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah memberikan anugerah keberkahan ilmu untuk kita mawas diri, senantiasa memikirkan ulang, senantiasa mengintrospeksi amalan-amalan yang akan kita kerjakan, dan efek bagi keluarga, efek bagi sosial juga menjadi pertimbangan yang utama. Akhirul kalam, wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.